Shalom, salam sejahtera saudaraku, sahabatku dan anak cucuku. Kasih yang sejati. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ini sebagian dari lirik lagu Kasih itu pasti lemah lembut. Lagu yang menggambarkan kasih Allah yang sejati. Dan kasih inilah juga yang diangkat oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus. Paulus begitu mengagungkan kasih Allah itu. Kasih yang begitu berarti bagi dan dalam kehidupan manusia. Tidaklah heran kalau dengan tegas Paulus katakan, walaupun manusia itu memiliki berbagai karunia, tapi tanpa kasih, semuanya tidak ada gunanya. Pokoknya bagi Paulus, segala sesuatu itu akan sia-sia tanpa kasih. Kasih itu begitu penting dan begitu berarti dalam dan bagi kehidupan manusia itu. Pertama Korintus 13 ayat 1-3. Tidaklah heran saudaraku kalau Paulus berdoa agar kasih Kristus ini dapat dipahami dan dapat dikenal dengan baik oleh para pengikutnya, sehingga dapat memahami betapa besar kasih Allah itu dalam hidup mereka dan dapat hidup berdasarkan kasih Kristus itu. Efesus 3 ayat 18-19. Selain itu saudaraku, Paulus pun mengingatkan mereka beberapa sifat dari kasih itu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak meninggikan diri dan tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah. Kasih tidak mencari kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Dan Paulus berdoa agar kasih Kristus ini kita miliki, kita pahami dengan baik dalam hidup nyata sehari-hari kita sebagai para pengikutnya. Bukankah ini juga yang Tuhan Yesus inginkan dari kita saat Ia berbicara tentang perintah baru? Yesus katakan, ajarkan bagi kita bersama. Hendaklah kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Mari saudaraku, kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami datang di pagi ini
memuji dan memuliakan Engkau karena kasih-Mu begitu nyata dalam hidup kami melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Ajarkan kami Tuhan, agar sebagaimana Engkau mengasihi kami pun juga dapat mengasihi sesama kami, sama seperti Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami dengan semua rencana serta karya kami di hari ini ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Dan kami mohon Tuhan, berkatilah dan sertai kami serta tuntunlah kami dalam hidup kami di hari ini. Karena kami yakin hanya bersama-Mu semua yang akan kami kerjakan dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati saudara-saudara dan sahabat kami serta anak cucu kami. Ajarkan kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Biarlah dunia dapat mengenal Engkau Tuhan yang penuh kasih itu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat memasuki hari baru. Anugerah Tuhan di hari ini. Selamat beraktivitas. Selamat berjuang, saudaraku, sahabatku dan anak cucuku. Selamat menyaksikan kasih Allah itu dalam hidup ini lewat kata, lewat tindakan nyata bagi sesama di mana saja saudara berada. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan melalui hidup kami, hidup yang telah dianugerahkan Allah bagi kita dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Tuhan Yesus memberkati kita bersama.